masuk pada acara pokok untuk pelatihan peningkatan profesi pengkaji teknis dan SLF, yaitu kita langsung masuk pada materi. Dan untuk materi yang pertama mengenai metode pemeriksaan kendala bangunan gedung yang akan disampaikan oleh Insinyur ARG Pijuwana MSAE ACTE IPU, dan juga yang akan menjadi moderator untuk materi yang pertama Ketua Umum Pakti Nasional Insinyur AR Gatot Prasetyo MPAI IAI-IPU. Kepada Ketua Umum selaku yang akan menjadi moderator kita untuk materi yang pertama, diundang untuk bisa segera menempati tempat di depan. Ya, terima kasih kepada Bapak Ketua. Dan langsung saja untuk acara selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita hadir di acara pelatihan peningkatan profesi teknis, profesi teknis. Sebelum saya mulai, sekaligus saya ini kan moderator, saya juga ketua Pakti Nasional, maka mungkin barangkali saya sebelum masuk ke materi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Bahwa pertama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta hari ini, baik yang offline maupun yang online, yang ternyata sebetulnya acara ini sudah kami tutup pendaftarannya pada tanggal 20 Februari dengan peserta 100 ya, yang online dan offline 30. Sampai sore kemarin masih ada saja yang mendaftar, sehingga pesertanya hampir 200 orang. Ini yang kemudian agak menyulitkan secara teknis itu. Padahal pelatihan ini memerlukan satu fokus diskusi, fokus penyampaian dan sebagainya. Maka untuk itu saya mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan ya di dalam acara pelaksanaan ini. Terutama tadi saya mendengar bahwa online-nya ini kurang bagus gitu ya. Nah, barangkali sekaligus saya apakah yang online bisa mendengar suara kami dengan jelas? Karena kami ya, bisa terdengar. Maaf, ini kita jadi kita suasananya tidak perlu terlalu tegang ya Pak ya, Pak pembicara ini senior kita kan, yang nanti ilmunya sangat banyak ya kan kita peroleh pada pagi ini dan sampai ke. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa saya selaku ketua DPN dari Jakarta membawa rombongan ya, pengurus pusat, mungkin kita perkenalkan satu persatu. Lagi saya ini Pak Pijuwana nanti pembicara adalah Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi yang memberikan pertemuan, dan beliau adalah juga seorang deklarator daripada organisasi PAPI ini yang 5 tahun lalu berdiri. Juga saya dari daerah Jawa Timur. Kemudian yang kedua, saya ingin memperkenalkan ini Menteri Sekretaris Negara ini, Pak Cindok, silakan berdiri. Nah, ini Sekjen Pakti Nasional kita. Dia berdomisili di Bandung dan khusus hadir pada hari ini. Nah, ini mestinya harus disorot itu Pak Sekjen ini supaya tahu seluruh Indonesia ini Pak Sekjen ini hadir gitu kan. Coba ya, jadi ini harus maaf sekaligus saya mengatakan ini. Kemudian yang kedua ada Menteri Keuangan kita, coba Pak Presiden nggak ada dia, Pak Presiden ada di mungkin masih breakfast. Kemudian selain itu ada ketua bidang profesi, jadi pelaksana proyek. Silakan Pak Wid berdiri.
Nah ini adalah nanti juga akan pembicara kita ketiga tentang tim penilai. Selain itu sudah ada lagi Pak ya. Sudah ada satu lagi ya. Bos Pak Indra mau hadir tapi beliau sampai agak kurang enak badan menyiapkan acara yang memang luar biasa. Kemudian terakhir yang ketiga, barangkali kita langsung saja memulai acara ini dengan sedikit oh ya, ada satu hal lagi. Jadi karena acara kita ini akan terlambat 15 menit tadi ya. Jadi nanti ini acara tidak merugikan ya, dari peserta atau juga pembicara ya. Jadi jadwalnya itu 1,5 jam ya untuk satu modul ya. Jadi tergantung Pak Jimmy mau menyampaikan 15 menit, tapi kemudian tanya jawabnya banyak, atau menyampaikan 90 menit semua boleh gitu Pak ya. Oh, cuma 5 menit katanya. Karena beliau kemarin juga di Universitas Samratulangi yang hadir penuh ruangan dan mungkin sekarang bisa kita lanjutkan di diskusi di sini gitu ya. Jadi saya sampaikan Pak Jimmy ini adalah alumni Trisakti dan juga S2-nya di Amerika di Pennsylvania itu. Kemudian beliau sebetulnya seorang insinyur ya, engineer gitu ya, tapi memperoleh juga gelar dari arsitektur. Jadi ini standar ganda arsitekturnya, strukturnya luar biasa, dan saya kira saya tidak perlu membacakan satu persatu ya, pengalaman beliau yang banyak, gelarnya juga banyak, pengalamannya luar biasa, dan sudah pernah tugas dari Universitas Trisakti pada tahun 2020 yang lalu, dan sekarang ingin menularkan ilmunya kepada teman-teman alumni teknis ya, khususnya arsitektur, struktur, mekanikal dan lain-lain. Saya kira itu dari saya serahkan waktunya kepada Pak Jimmy ya, waktunya 90 menit mulai dari sekarang. Mangga. Terima kasih Pak Jimmy. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya nanti izin berdiri saja ya. Kalau nanti saya ke depan untuk menyampaikan. Moga-moga tidak sampai 1,5 jam ya. Sesingkat mungkin ya, agar supaya kita punya cukup waktu untuk diskusi. Sebab kalau materi kan bisa dibaca sudah baik, mungkin diskusi yang lebih penting. Saya izin kita Pak. Baik, pagi hari ini saya akan menyampaikan sedikit mengenai metode pemeriksaan keadaan bangunan gedung sebagaimana yang tertuang dalam PP nomor 16 2021, tetapi dari sudut pandang praktisi. Kalau misalnya kita lihat dari ayat-ayat di atau pasal di PP 16 terlalu banyak dan mungkin memusingkan, maka pagi hari ini saya sampaikan beberapa hal yang penting saja. Moga-moga tidak tambah pusing gitu ya. Lanjut. Oke, materinya dari sekarang cuma 3. Satu, pertama tentunya ini hal yang kadang-kadang terlewat pada saat kita memeriksa bangunan gedung, bangunan gedung tinggi adalah mengenai gondola. Kemudian yang kedua, bagaimana kita melakukan pendekatan dan metode pemeriksaan, dan terakhir hal-hal yang dalam praktik sering terjadi kekeliruan. Nah, biasanya gondola itu digunakan untuk bangunan tinggi untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan pada bagian luar gedung.
karenanya jenis dan cara bekerja gondola ini jauh bermacam-macam. Nanti kita cepat saja jawabannya. Nah, ini yang model lain ya. Dan kita bandingkan antara model dengan fasad bangunannya. Jadi kalau kita menggunakan gondola seperti ini, yang paling efisien untuk menggunakannya pada bangunan dengan masa bangunan dan kulit bangunan seperti itu. Ini dengan rel tetap ya. Kemudian ini yang bisa mundur majukan lengannya ya, sehingga bisa lebih fleksibel. Lanjut. Nah, ini ya teleskop yang kita lihat itu bisa terutama pada bangunan-bangunan yang memiliki fasad yang tidak rata. Lanjut. Ini yang menggunakan transom atau rangka fasad itu dijadikan juga bagian dari rel untuk gondola. Lanjut. Nah, ini model lain ya. Yang ini lengannya tetap, tetapi keretanya bisa maju mundur seperti tower crane. Lanjut. Ini model lain. Ini biasanya yang kiri ini yang bisa tidak pindah, yang sedang yang kanan yang ada relnya. Jadi biasa bisa menggunakan jadi soket atau menggunakan rel kalau terpaksa. Ini jenis lain ya. Ini bisa dioperasikan secara otomatis. Jadi biasanya naik turun oleh operator yang ada dalam platform di gondola, tapi bisa juga menggunakan remote control. Ini kita lihat kolom-kolom itu dipakai juga sebagai bagian dari rel untuk menaikkan dan menurunkan gondola. Lanjut. Nah, kalau bentuknya melengkung, maka juga gondola itu melengkung. Kenapa? Kalau bisa kita lihat bangunan tidak juga, artinya bisa dipastikan bahwa bangunan ini memiliki kendala dalam pemeliharaan perawatannya, termasuk kendala dalam pemeriksaan berkala. Jadi kalau kondisi seperti ini, maka para pengajuannya terpaksa harus akrobat sedikit ya. Jadi lihat ke atas, dari kristal lagi ya. Ini kalau yang melengkung di dalam dia juga ada Oke. Juga ada lengkungan yang di luar dan di dalam. Nah, kalau kemudian ada obstek yang menjorok, maka juga diperlukan gondola yang model lain. Ini hal-hal yang kadang-kadang terlupa pada waktu kita melakukan pemeriksaan. Kalau ada ini, kita bisa sekaligus menggunakan itu melakukan pemeriksaan. Jadi kita tidak perlu menggunakan segel dan sebagainya yang juga cukup repot dan juga belum tentu tersedia. Oke. Nah, ini adalah bagian-bagian yang perlu diperiksa. Ya. Biasanya kabelnya, keretanya, kemudian kita coba on off-nya. Kemudian kalau kita lihat kabelnya, maka bawah handuk saja gitu. Ya, bawah handuk ditarik saja handuknya di kabelnya. Kemudian kalau di kabel itu ada menyangkut benang-benang handuk, berarti kabelnya sudah putus. Kalau putusnya ada 10, berarti tidak bisa digunakan lagi. Jadi paling gampang, jangan pakai tangan, ya. Kecuali kita sudah sakti sekali, ya boleh pakai tangan. Tapi kalau belum terlalu sakti, ya. Jadi, ini adalah dasar-dasar yang digunakan mengapa kita harus menggunakan gondola. Ini adalah ketentuan dari Permendikbud nomor 24/2028 tentang pemberian perawatan gedung, di mana disyaratkan untuk bangunan tidak tinggi itu. Kemudian inilah Permenaker tentang regulasi terkait gondola, bagaimana persyaratannya dan kapasitasnya. Nah, ini kemudian kita masuk materi yang kedua, yaitu
mengenai pendekatan dan metode pemeriksaan. Jadi pertama yang kita perlukan adalah kita perlu memahami regulasi dan standar teknis. Jadi artinya begini, setiap gedung memiliki dasar acuan perencanaan dan analisis perencanaan yang berbeda. Karena itu kita agar supaya jangan salah periksa, maka acuan-acuan perancangannya kalau perlu kita pelajari dari dokumennya. Kalau tidak ada ya terpaksa kita langsung ke lapangan saja. Kemudian kita lakukan survei awal lapangan. Jadi sebelum para pengaji teknik melakukan kontrak, tim ini ke lapangan untuk survei. Kalau misalnya dalam survei itu dalam 5 menit pertama sudah terlihat bahwa standar keselamatan tidak terpenuhi, misalnya masalah tanah kebakaran, sisi proteksi struktur, kemudian kondisi struktur yang kurang baik ya, langsung saja diberitahukan kepada calon pemberi tugas bahwa percuma kita berkontrak karena gedung ini tidak mungkin mendapat SLS karena standar keselamatan tidak terpenuhi. Jadi artinya kita secara personal mengatakan bahwa bangunan ini harus diperbaiki dulu, baru bisa kita lakukan pemeriksaan untuk proses SLS. Kecuali owner mengatakan, oke, sementara kita tidak perlu SLS, tapi kalian mau diaudit apa-apa saja yang rusak dan bagaimana memperbaikinya supaya nanti di kemudian hari dapat diproses SLS. Nah itu boleh. Tapi kalau kemudian targetnya SLS, langsung dilakukan percuma. Waktu kemarin kami juga melakukan pemeriksaan di salah satu gedung kementerian, 2 menit saja masuk langsung karena mohon maaf ini tidak bisa. Jadi daripada kemudian kita sudah kontrak, sudah dapat uang muka, terus kan tidak enak gitu ya, dapat uang muka tapi tidak apa-apa. Jadi nanti dipikir para pembagi teknik sebagai penipu dulu gitu ya, kalau nggak bisa di SLS tapi kemudian tetap melakukan perikatan kerja. Kemudian setelah kita tahu bahwa dokumennya kondisi dokumen lengkap, maka kita baru bisa melakukan perjanjian perikatan kerja untuk melakukan pengajian teknis. Satu hal yang sering terjadi adalah gambar terbangunan tidak ada. Nah, owner biasanya minta pengkaji teknik untuk menggambar gambar terbangunan atau split drawing. Sebaiknya kita tolak karena kita melakukan pemeriksaan kesesuaian dengan split drawing. Kalau kita menggambar kemudian kita memeriksa kesesuaiannya masih sama kan? Karena kita artinya jeruk bukan jeruk. Artinya gambar terbangun itu hendaknya diserahkan pada pihak lain. Kalau kemudian mereka minta kita memberikan usulan siapa, silakan. Bapak Guru pasti punya konsultan lain yang bisa dimintakan bantuan untuk melakukan perikatan kerja untuk menggambar gambar terbangun. Nah setelah itu semua selesai, baru kita melakukan pemeriksaan. Pertama pemeriksaan visual itu tier 1. Jadi kita datang hanya biasa saja. Kalau tier 1 sudah oke, menurut ketentuan regulasi tidak diperlukan tier 2, yaitu non-destructive test. Tidak diperlukan. Tapi kalau masih melakukan tier 2, baru melakukan tier 3, yaitu non-destructive test dengan koreng dan sebagainya. Selalu untuk struktur. Nah biasanya teman-teman struktur ini suka menakut-nakuti owner. Wah ini harus ini. Tapi kenyataannya bahwa kalau kita sudah lihat bahwa kolomnya tidak ada retak, tidak miring, baloknya tidak melengkung, tidak ada retak-retak, platnya tidak berbeda dan sebagainya. Kemudian kita punya beberapa dokumen mengenai itu betul pada waktu bekerja. Buat apa? Jadi akhirnya pekerjaan disingkat, biaya yang murah, Bapak bisa pindah ke proyek lain daripada lama-lama. Setelah itu kemudian kita tentukan apakah bangunan tadi bisa direkomendasikan naik fungsi atau direvisi. Hanya 2. Ya.
tidak layak fungsi, kalau tidak layak fungsi biasa kita berikan juga sederetan daftar dosa gitu, apa saja yang harus diperbaiki untuk bisa diproses tidak layak fungsinya. Oke ya, nah, itu semua dimasukkan dalam laporan rekomendasi. Ya. Nah, tim pengkajian ini biasa terdiri dari beberapa orang. Menurut ketentuan regulasi, tenaga yang terlibat minimal 4 orang. Yaitu biasanya ada arsitek, struktur, utilitas. Jadi artinya arsitek itu dan tata ruang boleh 1, kemudian struktur 1, kemudian utilitasnya 1 ahli mekanika, 1 ahli elektrik. 4 itu adalah arsitek, perangkat luar, struktur, mekanika. Kemudian ada auditor, kemudian ada teman-teman yang membantu proyek administrasi dan untuk pembuatan pelaporan. Oke, lanjut. Nah sekarang mulai kita dengan pemeriksaan pertama, tier 1. Ini supaya bedanya antara yang boleh dan tidak bolehnya. Jadi kalau kita masuk bangunan, kita lihat kalau yang sebelah kiri ini adalah contoh bangunan yang tidak terawat, dapat dipastikan tidak memenuhi keadaan bangunan. Jadi kalau lihat seperti ini, masuk kita kan sudah malas masuknya. Jangan-jangan di dalam kita sudah ketemu orang, tapi ketemu hantu kan. Daripada kita takut-takutin, mendingan kita bilang saja kamu. Kemudian yang kedua, yang sebelah kanan kelihatannya oke, ya, kelihatannya oke. Jadi tampak keluar kelihatan oke. Apakah betul oke? Kita lanjut. Kemudian kita lihat apakah ada hal-hal yang mengganggu keselamatan kita atau membahayakan. Misalnya kacanya itu ini ada kaca yang berhubungan dengan lantai, tapi tidak ada railing, tidak berpengaman. Atau elevasi bordes terlalu rendah, jadi ada. Jadi misalnya di sini mestinya harus ditulis ya, hati-hati kepala. Ya, jadi kalau ada tulisan itu berarti ini kan bangunan sudah tidak perlu diperbaiki karena sudah jadi. Ada disclaimer, ada peringatan. Hati-hati kepala. Jadi dan itu masih diperbolehkan karena sudah ada peringatan. Begitu juga railing yang ini harus minimal meter 20. Kalau rendah, Kalau kurang berarti tidak rendah, jadi kapal. Nah ini Pak Guru beneran punya model ini ya. Jadi sini harus ada tulisan hati-hati mana. Awas kepala. Nah ini contoh railing yang cukup tinggi ya. Nah kalau kita lihat di mall ada starter banyak tulisannya. Ya, anak kecil harus diawasi dengan orang yang dewasa. Tidak menginjak garis kuning, tidak boleh pakai sendal jepit dan sebagainya. Jadi kalau kemudian sudah diberi peringatan macam-macam masih ada orang jatuh, berarti memang dia lagi apes. Ya, tapi kalau misalnya tidak ada peringatan kemudian jatuh, Bahaya. pemilik gedung bisa diklaim, Ya. bisa digugat. Yang masalahnya tidak taruh. Kalau Iya. itu selak itu berarti Ya. masalah Oke. Ini tangga darurat ya. Ini tangga darurat biasanya tangga daruratnya kondisi seperti ini. Moga-moga kantor Bapak tidak lebih buruk dari itu. Nanti saya lihat ke lain. Kemudian yang kalau lihat begini ini juga tidak memenuhi standar. Jadi artinya untuk standar keselamatan ada tetapi tidak memenuhi standar nilai 0. Jadi harus ada dan memenuhi standar. Ya, tapi kalau tidak ada apalagi. Yang ini adalah contoh yang bagus. Terkait dengan anak tangga ini, perhatikan bahwa lebar ikatan 30, naiknya maksimum 17 dan tidak boleh kurang dari 15. Kemudian jumlah anak tangganya maksimum 14. Ya, kalau dari 15 harus ada 15. Nah, tapi di IKN itu ada gitu ya.
gedung rumah Putri itu tangganya sudah 14. Nggak tahu apakah sekarang sudah berbaik itu. Kalau di saya sana belum berbaik. Dan itu rumahnya Pak Menteri PU. Oke, lanjut. Nah ini adalah jalur evakuasi yang tadi saya sampaikan. Yang sebelah kiri ini adalah masuk ke akses exit, artinya pintu ke tangga darurat. Mestinya lebarnya kan ini semeter 20, dan ini hanya tinggal 50-an, karena di balik lemari ini ada pegawai yang duduk di sana. Mungkin dia dosanya cukup besar ya, jadi dia dihukum harus duduk di situ. Mungkin ya. Kemudian setelah masuk di dalam tangga daruratnya seperti ini. Kemudian pada waktu dia keluar di exit pelepasan seperti ini. Ya. Jadi bayangkan, katakanlah ruangan ini isinya 50 orang. Untuk bisa masuk ke pintu ini tinggal separuhnya. Separuhnya sudah meninggal di kemarin. Nah, begitu masuk ke dalam, tinggal separuh lagi karena sebagian tersandung engine-nya juga. Nah mungkin dari sini dari 40 tinggal 30-20 orang. Nah keluar dari sini mungkin tinggal 10 orang. Yang selamat cuma 5 orang, karena 5 orang begitulah. Nah, jadi karya seperti ini, jadi pertama kali Bapak Ibu cek adalah tangga darurat. Kalau tangga darurat sudah kamu syarat, langsung aja kamu. Ini adalah di gedung kementerian. Kalau jelek kan tidak usah dikasih tahu. Nah ini yang bagus ya. Semua ada exit jelas, ramai jelas dan sebagainya. Oke. Dan ada rambu-rambunya turunnya kelihatan. Lanjut. Ini adalah staff ya. Pada umumnya staff itu dipakai juga untuk membuang barang-barang yang perlu disembunyikan. Ya, jadi kalau kita buka staff itu kadang-kadang ada di beberapa kemudian karena ruang gudangnya kurang, ATK disimpan di sini juga. Kemudian ada yang sampah dibuang di sini juga. Yang penting Bapak lihat dengan lampu senter, apakah ada penyekat api antara lantai dengan lantai ada penyekat supaya asap dan api tidak bisa menjalar ke arah sana. Ya, jadi apa kaitannya bawa baterai gitu. Tapi kalau handphone kan sudah ada semuanya kan, lampu senter ada, perekam ada, kamera ada. Yang tidak ada cuma kulkas sama kompor. Oke, lanjut. Oke, kemudian kalau struktur juga kelihatan ya. Kalau misalnya yang sebelah kiri artinya sudah lama. Jadi kalau kita lihat strukturnya, kolomnya lurus, tidak ada letak. Ada dokumen. Di ini kan harus dengan jalian. tidak ada yang Cuma langsung habis. suaranya aneh gitu. Kemudian downloadnya nggak usah kemudian ini sepanjang masa dia ada. ini orang mau subscriber. kalau dari dulu tidak Memang terkenal sebagai lari-lari orang umum gitu ya, lari-lari gitu. Sudah berkas, sudah. Semua sana ya. Ya, tidak perlu kita benar-benar waktu Siapa? untuk memastikan betul-betul. Lanjut. Sumian Pakadis. Kalau kondisinya seperti ini ya, Ada orang yang terkenal karena yang memang juga tidak perlu diukur kan. Terus bukan apa yang mau Dewi. Ini kan tidak perlu Kenapa diatur. Dewi boleh? Kalau letaknya Ada kepala gangguan sistem tangan membuat tidak sudah masuk TPA. ke letaknya, apa masih perlu Buat dihapus? TPA sekarang lagi buat sistem. Iya belum ada Jadi tugas. kalau yang perlu Nah, dihapus baru baru begitu kita ke dihapus. Jakarta, Yang mungkin dihapus pindah kepalanya saja. saja. Jadi berarti Sekarang tuh saya orang masih itu di tidak Paris bisa dulu. berpikir waras. Mau pindah ke PUPR. Nah, kalau kemudian diperlukan Jadi pasti pemeriksaan, ada marah. ingat sama Paling ini normal. ini sengaja saya tulis Yang untuk kedua, ini, tapi untuk kalau orang semua memperkirakan, merasa ya, untuk Itu orang kerja 2 hari sudah bayar 1 Jadi, bulan. ini jawab nanti pada Jadi, pasti dia mau paparan gimana. selanjutnya akan saya jelaskan Dan sistem itu kurang Karena ini akan iya. menentukan Kan apakah ulur waktu sedikit. nilai yang itu aksa atau tidak. Padahal orang sudah di 2 bulan. Januari itu belum ada. Ini chiller ya. Hilang. Ini chiller di rumah sakit ini
ini mungkin karena korosi dan air yang mengandung tanah dan sebagainya, sehingga lantai ini mirip di persawahan itu, banyak lumpur dan sebagainya. Nah, ini juga ini berbahaya karena kalau misalnya lembab kemudian bisa menimbulkan banyaknya bakteri yang berkumpul, ya, bakteri pada arisan misalnya. Jadi yang suka arisan itu bukan ibu-ibu saja, bakteri juga suka. Airnya bagus ya. Oke, lanjut. Oke, ini chiller ya. Nah, kalau di ini di cooling tower ya, kalau kemudian di bawah ini basah, maka berarti udara sedang bagus, berlumut dan kemungkinan mudah bakteri legionner berkembang. Pada zaman perang dunia satu tentara Prancis, ada bakteri legionner dan tentara bayaran tentara banyak meninggal karena akibat kelembapan, kemudian bakteri menyebar, kemudian menyebabkan supaya saudara jauh meninggal. Oleh itu yang disebutkan bakteri legionner. Harusnya kering, kalau perlu dikasih. Dan sebagainya. Oke, ini pompa kebakaran. Pompa kebakaran berfungsi baik kalau ada baterainya. Kita akan cek, kita matikan, langsung nyala pompa. Dan tekanan, yang kita lihat tekanannya bagus ya. Tetapi ini kan mungkin keadaan darurat atau selama darurat ya. Kemudian akinya tidak seragam. Satu besar satu kecil, karena seperti orang misal mau foto gitu, satu yang tinggi satu pendek kan, yang pendek diganjel gitu. Nah ini juga diganjel sama pendek supaya sama tinggi berdirinya gitu ya. Nah kalau gini berarti kalau di fotonya nggak boleh kena kakinya kan. Nah ini yang bagus. Jadi ini pompa kebakaran mengapa kita periksa, karena ini menyangkut standar keselamatan. Oke, ini kotak silindrannya. Yang umum adalah ini, ya. Kotak hidran ada kotaknya, nggak ada selangnya. Ada kotak, ada selang, nggak ada nozzle. Ada kotak, ada selang, ada nozzle, nggak ada air. Ada kotak, ada selang, ada nozzle, ada air, nggak ada tekanannya. Lengkaplah sudah kesengsaraan. Jadi kita cek. Biasanya di salah satu tempat ada pengukuran, pengecekan. Kita lihat ukurannya apakah cukup kedalamannya. Lanjut. Nah ini adalah pompa distribusi, pompa tekanan. Ya. Mengapa ini ditutup? Kalau tidak ditutup, kita bisa keramas di situ. Airnya keluar kayak pancuran, jadi ditutup. Baru kita lihat sini lembab dan sebagainya. Jadi ini juga tidak memenuhi persyaratan. Oke, lanjut. Nah ini kekeliruan pemasangan ya. Jadi ini kan outdoor ini kan mestinya di outdoor ya. Sudah di indoor ya. Mungkin karena urinal ini suka ada airnya. Jadi ada kondensasi dialirkan kemari ya. Jadi nanti kalau bapak-bapak bisa menggunakan air kondensasi. Boleh sih air murni, air boleh. Jadi ini mungkin mencari praktisnya dalam kelangkaan air, jadi outdoor ini praktis. Tapi ini salah. Ini juga sama. Ya. Ini indoor, ya. Tapi di belakangnya ada jacuzzi. Bisa dibayangkan di dalam ruangan ini seperti sauna. Ada udara panasnya masuk. Yang ini air kotor, air bersih, gantungan lampu, ventilasi udara, air bersih jadi satu. Ya, jadi kalau misalnya di atas ini pompa jaringan air bersihnya rusak, maka harus dibongkar dulu semuanya. Jadi ini memang tidak terkait standar keselamatan, tapi ini kemudian menyangkut standar yang lain. Nah, kalau kemudian Alfred diberikan semacam jalur di mana orang bisa berjalan dan membersihkan outdoor ini.
Nah kalau kita lihat di sini, ini pipa flare-nya ini naik ke atas ya, naik ke atas baru turun. Artinya outdoor unit ini adanya lebih tinggi dibandingkan dengan indoor. Jadi kalau indoornya lebih rendah dari outdoor, maka pipa flare-nya harus dinaikkan juga. Kalau yang ini kan langsung berarti jalan. Kalau kemudian pipa flare langsung bawah, maka AC-nya cepat rusak. Nah banyak tukang AC memasang seperti itu. Kalau kan cepat rusak, iya nggak apa-apa, kan jadi bisa beli baru. Ini salah satu strategi teknik untuk bisa menjual AC lebih cepat. boleh jadi. Nah ini pelaku ini kan tegangannya lumayan gitu ya. Jadi kalau dipegang, ya, kalau kita pegang langsung ada pengumuman di masjid, ada yang tidak kan. Karena itu biasanya tempatnya luas atau di pagar, atau tempat sekitar di pagar supaya orang tidak bisa dengan mudah mendekati transportasi. Lanjut. Nah ini genset ya. Ini ruang genset seperti itu. Ini yang bikin ini kemudian dindingnya juga tidak diberikan lapisan peredam suara dan sebagainya sehingga bising dan kotor juga. Ini ya, kita lihat mungkin sudah 5 tahun dari dibersihkan. Kalau kita pasti ada punya. Nah ini yang bagus ya. Ini juga ruang panel. Panel gelap. Dia panelnya. Nah panel ini biasanya diberi garis tuh. Mana daerah yang biasa boleh dilalui, mana yang pemeriksaan dan sebagainya. Supaya orang tahu bahwa daerah-daerah yang aman dan daerah-daerah yang kurang aman. Lanjut. Nah ini ya. Ini yang sebelah kiri ini juga di kantor dinas Kementerian PU, tapi nggak tahu di mana, ya nggak boleh tahu. Jadi kalau kemudian di dalam mana, saya tahu tapi bapak ibu nggak boleh tahu ya. Ini kan menceritakan aib orang lain. Jadi ini kalau yang bagus nih, mestinya di sini nih kalau kita lihat ada selembar kertas ini yang menggambarkan diagram satu garis. Jadi di samping ini di sini ada skema ini. Jadi kalau ada apa-apa, orang dengan mudah mencari di mana MC ini lari di mana. Oke, lanjut. Ini selasar bangunan. Terus kegiatan. Ini tadi. Ini selasar ini dipenuhi oleh arsip yang tidak terpakai. Jadi mesin ini bisa digunakan untuk maintenance, ternyata tidak bisa dilalui karena terhalang. Ini juga begitu, outdoor unitnya dipasang seperti ini sehingga menyulitkan orang untuk lalu lintas. Yang tadi gambar yang tadi tidak ada dari depan, pada samping seperti ini, orang bisa jalan ini dengan mudah. Meskipun ini kurang aman karena tidak ada. Jadi orang yang di sini harus menggunakan harness ya, sabuk pengaman yang dikaitkan dan tidak jauh. Lanjut. Nah ini kerusakan ya. Biasanya kerusakan kecil dibiarkan ya seperti ini. Nah waktu saya ke sana lubang ini tidak kelihatan karena ada pot bunganya. Ada pot bunganya. Sembunyikan. Tapi saya lihat ini apa? Ini lubang kecil di sini. Dan saya suruh dorong. Ternyata betul kan ada penjahat tadi. Jadi kalau kita lihat ada sesuatu yang mencurigakan, kita dorong. Nah ternyata betul. Ternyata dia menyembunyikan sesuatu. Jadi kalau ada yang bagus-bagus seperti ini harus dilihat. Caranya dibalik itu ada sesuatu yang kurang baik. Nah ini kan seperti jebakan Batman. Ya. Jadi kalau siang mungkin kelihatan dan tidak ada tanda. Tetapi tidak ada peringatan bahaya dan sebagainya. Nah kalau malam hari keterangannya kurang, maka ini jadi jebakan Batman. Nah ini yang bagus ya. Nah ini pohon. Nah ini pohon ini lihat kemiringan. Pada kemiringan bawah, pada mana harus ditebang atau dipangkas. Ya, jadi
miringan 5 derajat oke, 15 derajat ya mungkin masih oke, 30 derajat sudah waspada, 45 derajat. Nah ini kan kalau ada kendaraan bisa menjatuhkan kendaraan karena orangnya kalau sakti ya pokoknya patah, orangnya sehat. Tapi kalau ilmunya belum kuat, ketika pohon orangnya mati. Tergantung ilmunya saja begitu. Ini adalah kondisi pohonnya. Ini perlu kita periksa karena kebaikan fungsi bangunan itu termasuk ruang luar, ya, bukan hanya gedung saja. Banyak kita lebih memperhatikan struktur, tapi yang masa-masa seperti ini kurang diperhatikan. Karena kemungkinan orang mati itu bukan karena turun balok, tapi terlibat pohonnya mati ya. Oke, ini yang kedua. Yang kedua, kalau yang untuk pemeriksaan visual tidak cukup meyakinkan. Masih ada retak-retak. Ini retak rambut, mulai susu atau tidak retak. Nah, kalau misalnya waktu cukup, biasanya kalau retak itu saya selalu bawa tusuk gigi. Saya tusuk gigi, saya bawa tusuk gigi. Kemudian saya tusuk gigi, saya tempelkan di retak tadi. Nah tadi, kemudian saya berikan tanggal dan jam. Nanti bilang sama ownernya kapan tusuk gigi jatuh. Kalau 2 minggu tidak jatuh berarti retaknya sudah selesai. Artinya bisa langsung diperbaiki. Tapi kalau misalnya 2-3 hari tusuk gigi jatuh, maka berarti retaknya masih hidup. Nah ibu-ibu tidak pernah buat tusuk gigi jangan, tapi buat tisu. Nah, jadi kalau ibu-ibu masakan tisu tempel di retak tadi. Nah kalau beberapa hari tidak robek, berarti retaknya sudah berhenti. Tapi kalau bisa robek berarti retaknya. Jadi bapak-bapak tusuk gigi, ibu-ibu tisu. Kalau ibu pasti buat tisu kan, gitu kan? Kalau bapak-bapak, kan? Gayanya beda. Kemudian ini ada beberapa alat. Pak Aris memperhatikan di belakang itu alat-alat ininya untuk memeriksa kekuasaan. Saya nggak tahu apakah alat yang ada di sini juga ada di sana. Tapi ini adalah untuk pemeriksaan dia juga. Nah ini adalah untuk memeriksa lokasi ulangan ya. Yang Pak Aris punya yang seperti ini. Ini gampang. Ini kayak setrika gitu. Ada indikasi di sini. Baterai. Ini ada indikasi. Kalau merah pipa jet ya, galvanis, tulang bukan warna apa, tulang listrik, ini nggak terlalu besar kok, kecil ya. Cuman harganya nggak sopan. Ya kan bisa ada harga dan lupa kan ya. Kalau ini nggak sopan ya. Ibu-ibu yang di tas harga ini lebih murah tas harga. Lumayan ratusan juta. Tahu benar jadi PP tulangan. Iya, ada alat ini Pak. Oke, ini harga. Terkait harga ini, Tapi jangan lupa ya. Ini di beberapa kali persidangan. Ini masalah karena hammer test manual ini tidak dikalibrasi dengan ada yang perorangan, ada yang lembaga. Yang penting kalau biasanya ada tabel ketukan, ya. Kemudian tapi tidak dilengkapi dengan hammer test. Jadi kita tidak tahu apakah data hasil hammer test itu sudah dikoreksi dengan hammer test tadi. Kalau tidak berarti data tadi batal demi hukum. Ya itu sama saja seperti mengukur dengan timbangan rusak. Kemudian juga jumlah titiknya. Kalau luasnya besar maka akar pangkat 3 dari luasnya. Jadi lebih baik ini 5 titik saja. Ini kan analisa statistik kan. Ya harus cukup jumlah sampel baru bisa kan. Oke, lanjut. Nah yang ini yang tier 3.
Kalau yang tadi hammer test masih meretas, baru pakai koordinat. Ini yang, nah, yang koordinat kelemahannya pastikan bahwa alat tes tekan itu dikalibrasi, dicek di stikernya kadaluarsa tidak. Kalau begitu kadaluarsa hasilnya juga batal demi uji. Nah, biasanya ini kan kalau koordinat mahal tes murah dan gampang. Karena itu ambil beberapa titik yang dekat hammer test koordinat untuk korelasi saja. Dan dengan demikian nilai hammer test itu kita korelasikan dengan nilai koordinat sehingga kemudian nilai hammer test kita bisa jadikan dari indikasi yang dibutuhkan menjadi dibutuhkan. Oke, lanjut. Oke. Nah ini kadang-kadang ini kan proses PBG itu bagian tugas TPA, ya. Karena nanti mesti Pak Wir akan menyampaikan materi bagaimana kalau pengkaji teknis juga merangkap TPA, jadi supaya komplit lagi kan. Dan Nanti dari ketiga. ya, keduanya kan Dari PUPR. Teknik bangunan Ya. ya. Karena teknik bangunan juga bisa melakukan pengkajian teknis untuk bangunan gedung. Kemudian SRF pertama bukan bagian pengkaji teknis. Ya. SRF pertama itu bagian dari MK pengawas. Kemudian pengkaji teknis dalam kaitan keadaan bangunan bukan audit forensik. Jadi ini yang sedang audit forensik itu hal yang berbeda. Tapi kalau misal teman-teman pengkaji teknis suatu saat mau mendapat informasi mengenai audit forensik, nanti bilang sama Pak Ketuanya, dan kita bikin sesi khusus gitu ya, matra 3+ gitu ya, nah, dengan pengkajian forensik. Saya ingatkan Pak, waktunya 5 menit lagi bisa kan? Bisa. Oh iya. Oke, kalau begitu nanti ini dibaca saja kalau bisa. Jadi yang penting bahwa pengkajian hanya 2 untuk pemeriksaan berkala dan untuk pertanyaan SRF. Oke, lanjut. Ayo kan ya. Ya, lanjut. Lagi, pas 5 menit, nggak sampai 5 menit. Iya. supaya lebih cepat lebih baik. Itu saja yang saya sampaikan. Mungkin setelah ini kita bisa tanya jawab, berdiskusi, tukar pikiran ya. Kalau ada yang kecewa saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.